It's Secret Time. Halo Family Seeker, kita berdua kali ini akan membahas seorang aktris cantik asal Hong Kong. Nah, aktris ini tuh bisa membuat Andy Lau, si Koko Andy Lau ini jadi naksir berat. Kelepek-kelepek. Dan hebatnya, nggak cuma Koko Andy Lau juga. Nih, Chow Yun Fat juga nyaris bundir loh, gara-gara cewek ini. Wih, keren ya? Sebucin itu okay. Dan pesona dia tuh sehebat itu. Wih. Nah, siapakah dia? Dia adalah Edie Chan. Nah, jadi sebelum kita bahas nih, seperti biasa kita mau minta tolong teman-teman Family Seeker buat klik tombol ya. subscribe dan juga like-nya dan bantu share video-video kita ya guys ya. Mainkah? Edie Chan Yuklin, lahir pada tanggal 25 Maret 1960, adalah seorang aktris televisi yang sangat terkenal di tahun 1980-an dan tercatat sebagai salah satu Five Beauties of TVB. Hebat kan? Nah, otomatis nih kalau nanti kita kasih tahu gambarnya nih, Family Seeker pasti kelepek-kelepek. yang cowok pasti tahu nih, oh ternyata si ini. Nah, jadi Edie Chan itu memulai karirnya sebagai artis pada usia yang masih sangat muda, yaitu umur 17 tahun. Nah, di tahun 1977, dia tuh meraih popularitas saat berperan sebagai 3 karakter utama loh. Dan pada 3 kisah adaptasi novel trilogi Pendekar Raja Wali karya Ching Yong atau Louis Cha ya. Dia sebagai tokoh yang kita tahu lah. Nah itu. Tokoh kondang banget. Betul. Bibi Lung. Itu. Atau apa? Xiao Leong Li ya. Nah, karena di sini tuh dia memang adu aktingnya bareng Andy Lau yang berperan sebagai Yoko di serial The Return of the Condor Heroes pada tahun 1983 yang diproduksi di Hong Kong. Nah, itu pasti. Itu kan waktu zaman tayang di Indosiar, gue ingat ya. Itu booming banget ya. Booming banget. Sampai si Andy Lau datang ke Indonesia, syuting di Indonesia. Betul. Nah, lanjut ya. Jadi setelah dia berperan sebagai Bibi Lung, lalu di tahun 1988, ini juga berperan sebagai Huang Rong atau Uyong nih di serial The Legend of the Condor Heroes produksi Taiwan. Nah, bersama lawan mainnya tuh Howie Wong yang berperan sebagai Kue Cheng. Jadi si siapa namanya? Edie Chan tadi ya. Edie Chan tadi itu adu acting lagi bareng Adam Cheng. Nah, Adam Cheng ini sebagai Tio Buki. Atau Chang Wuji. Wah, ini film seru juga nih. Seru ya. Di serial The Heaven Sword and Dragon Saber pada tahun 1978 produksi Hong Kong lagi-lagi nih guys ya. Jadi pada era itu memang itu sih gila tuh. mau film layar lebar. Iya, betul. Film serial Hong Kong, aduh. Lagi edan-edannya ya. Keren produksi sana ya. Betul, dan Edie Chan juga nggak hanya berperan di 3 tokoh itu, memang 3 tokoh inilah yang membuat Edie Chan ini jadi booming kan? Ya. Jadi di tahun 1982 juga dia memerankan tokoh Nona Wang Yuyuan dalam adaptasi kisah pendekar negeri Tailin versi serial televisi dan filmnya sekaligus. Nah, jadi kita kan tadi udah sekilas mengenai kisah perjalanannya karirnya Edie Chan ya, karena kan dia memang boomingnya waktu itu bareng Koko Andy Lau. Jadi kita cerita ini gimana sih kisahnya waktu bareng Andy Lau nih? Betul ya. Jadi si Andy Lau kelopak-kelopak tadi itu gimana menurut ceritanya, Bro? Jadi Andy Lau ini mengaku kalau Edie Chan ini merupakan satu-satunya aktris yang bisa membuat dirinya tuh jatuh cinta. Gila nggak? Bisa gitu ya? Hebat ya. Andy Lau aja bucin langsung ya. Padahal Andy tuh udah bermain dengan banyak aktris cantik lainnya ya nggak? Hebat. Jadi dan aktris-aktris cantik lainnya tuh nggak bisa bikin dia kelepek-kelepek. Betul. Jadi si Andy Lau tuh pernah ngomong gini nih. Jadi saya sudah berkali-kali bilang sama Edie Chan, kalau dia tuh bagaikan peri yang ada di dalam hati saya. Ya kan? Dia tuh merupakan satu-satunya pemeran utama wanita yang dapat membuat saya jatuh cinta dalam berakting. Saat itu saya pernah merasakan rindu kalau bekerja sama karena ingin melihat bibi kesayangan saya. Bibi Lung ya. Itu Andy Lau ngomong gitu loh. Cuman memang waktu itu Andy Lau nggak bisa banyak berharap. Karena ya Andy Lau tahu kalau Edie Chan itu udah punya pacar lain, udah milik orang lain gitu ya. Nah,
pacarnya itu waktu itu idolanya si Andy Lau, yaitu Chow Yun Fat. Chow Yun Fat. Ini superstar juga. Superstar juga, gitu kan. Dan Edi Chen nih lebih tua kan. Lebih tua. Di film juga lebih tua. Iya, betul. Di kehidupan nyata yang lebih tua. betul. Jadi kisahnya si Andy Lau kelepek-kelepek tuh itu ya, ceritanya memang seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke cerita si Chow Yun Fat yang tadi kita bilang nyaris bundir. Ada apa nih? Lu ceritain, Bro. Jadi memang kisah ini di tahun 80-an ya, percintaannya antara Edi Chen dan Chow Yun Fat ini. Betul. Kisah percintaan mereka ini sangat bikin apa ya? Menarik perhatian ya. Media nih heboh lah gara-gara mereka berdua. Chow Yun Fat itu juga aktor terkenal, ya kan. Si Edi Chen juga lagi populer ya kan. Apalagi kalau itu tiba-tiba tersiar kabar soal sang aktor Chow Yun Fat yang dilarikan ke rumah sakit. Waduh. Seusai berencana mengakhiri hidupnya dengan menenggak cairan. Waduh, cairan berbahaya. Nah, kenapa tuh? Kok bisa kejadian kayak gitu ya? Hebat ya. Jadi gini ceritanya. Ya? Gimana? Saat itu memang si Chow Yun Fat ini mengalami frustrasi hingga nyaris menghilangkan nyawanya sendiri ketika putus cinta bareng Edi Chen. Jadi sempat putus nih kan. Chow Yun Fat itu sampai minum racun gara-gara putus nih. Gila juga ya. Sampai-sampai dia sendiri tuh malu. Karena ini bikin heboh juga kan. Iya. Setelah Chow Yun Fat hampir gara-gara minum racun. Jadi Chow Yun Fat bilang, saya nekat mengkonsumsi cairan pembersih rumah tangga saat itu karena saking frustasinya. Iya. Gue curiga karbol. Azir. Jadi bukan baygon ya. Bukan. Udah nggak. Ya, kenapa kita ketawa? Karena memang istilahnya Chow Yun Fat juga mengakui kalau dia konyol, dia malu gitu kan melakukan perbuatan yang bodoh itu. Gitu. Tapi memang harus hati-hati ya guys ya, kalau putus cinta ini memang nggak setiap orang itu siap. Betul. Jadi dengan konsekuensinya. Maksud tuh gini, kalau misalnya putus cinta tuh jangan minum baygon atau karbol. Sianida aja langsung gitu. Dia langsung lewat. Jadi guys, jangan melakukan hal yang dilakukan Chow Yun Fat. Betul. Oke. Betul. Oke, kita balik lagi ya ke Chow Yun Fat. Jadi waktu itu tuh beberapa media mencoba untuk mengorek informasi dari keduanya, dari Chow Yun Fat atau dari Edi sendiri gitu kan. Namun ya mereka berdua tuh sangatlah tertutup gitu. Jadi nggak ada kejelasan kapan mereka mengakhiri hubungan mereka atau putus dan apa alasan sih putusnya kenapa nggak jelas gitu. Ya. Tapi setelah puluhan tahun berlalu nih, barulah mereka mulai membuka kisah cinta yang dulu yang sempat menjadi kehebohan tersebut. Lanjut, Bro. Jadi akhirnya ada nih sebuah wawancara sama Edi ya, yang dilakukan sebuah media Taiwan lah. Dia mewawancarai Edi Chen. Akhirnya Edi cerita di situ. Kenapa gitu sampai dia putus kan? Akhirnya udah siap mungkin ya. Dia mengungkapkan kalau ia itu nggak disukain oleh ibundanya Chow Yun Fat. Nggak dapet restu dari calon mertua. Jadi restu yang tak kunjung datang itu akhirnya menyebabkan mereka itu sering bertengkar. Mungkin kan kalau zaman dulu tuh masih muda dia, masih muda juga. Ya, satu masih muda dan mungkin orang dulu lebih agak konservatif ya. Jadi milih-milih banget lah ya orang tuanya. Nah bahkan siapa Edi juga ngomong nih, dia tuh bilang ke wawancara tersebut kalau waktu dia itu masih muda dan dia juga masih keras kepala. Akhirnya mereka mutusin betul. Jadi aku mengatakan apapun yang ada di pikiranku itu dan itu tidak diterima baik oleh ibunya. Gitu. Jadi memang hubungan dengan ibunya kurang harmonis ya, ibunya Chow Yun Fat ya. Betul. Mungkin si Edi juga kurang bisa ngambil hati, terus si ibunya juga kurang suka sama dan ternyata tuh ada alasannya. Kenapa gitu. ibunya Chow Yun Fat itu nggak setuju sama Edi Chen? Karena memang ibunya Chow Yun Fat tuh nggak mau punya menantu atau calon menantu yang sama-sama selebritis. Kerjaannya sebagai artis juga itu alasan utamanya. Nah di situ tuh memang Chow Yun Fat juga udah berkali-kali sih mencoba untuk membujuk Edi Chen untuk istilahnya ya lu lanjutin deh kuliahnya. Karena kan waktu itu dia masih muda ya. Ya di Kanada gitu kan dan ya Chow Yun Fat pengen kalau Edi Chen juga meninggalkan di dunia entertainment. Tapi sayang juga sih ya. Betul. Kan ini karirnya bagus ternyata si Edi ini kan. Betul. Jadi Edi juga mengatakan kalau Chow Yun Fat adalah seorang yang sangat patuh pada sosok ibunya. Nah itu yang patut kita apresiasi ya. Karena Chow Yun Fat memang seperti yang kita tahu nih. Sampai saat ini dia memang seorang figur yang luar biasa.
yang luar biasa dan sangat dihormatin ya di Hong Kong sana. Nah, karena memang si Chow Yun Fat ini patuh sama ibunya tuh, itu sebetulnya membuat dirinya si Eddie Chan tuh jatuh hati. Sekaligus mengganjal hubungan mereka. Iya, serba salah ya. Gitu kan. Jadi memang Eddie Chan juga ada ngomong lagi. Hal yang paling kusuka dari Chow itu adalah ia anak yang sangat patuh sama orang tua. Dan dia juga mengatakan kepadaku kalau Chow itu hanya bisa memberikan 15% cintanya kepada dia. Sementara 85% lainnya itu diberikan kepada sang ibu. Oke. Luar biasa ya? Iya, sayang mama ya dia ya. Iya, sayang mama. Jadi usai mereka yang akhirnya putus itu di tahun 1983 ya. Chow Yun Fat dan Eddie Chan jadi nggak pernah ketemuan lagi. Ketemuan lagi nggak pernah ya? Udah aja. Udah aja gitu ya. Karena mungkin agak susah sih bro. Kalau misalkan putusnya itu karena pihak ketiga gitu. Pihak ketiga dalam arti bukan Phil atau Will gitu ya. Will atau Phil. Tapi karena dari orang tua yang jadi serba salah, mungkin mereka sendiri masih saling cinta tapi harus putus. Nah itu berat. Mending enggak ketemu sekalian. Itu betul, gue setuju sih. Nah akhirnya di tahun 1984 Eddie Chan ini menikah dengan pemilik kasino yang bernama Peter Chan. Tapi pernikahan itu juga hanya berlangsung 8 tahun dan tidak dikaruniai anak. Nah, memang lanjut nih ya, pada tahun 1993, Eddie Chan itu sempat pensiun nih dari dunia hiburan dan baru balik lagi pada tahun 2007 untuk syuting drama TVB yang judulnya Catch Me Now. Di situ dia adu acting bareng Damian Lau. Nah, kalau memang Eddie ini sekarang saat ini ya, usia memang udah nggak muda ya. Tapi memang kalau misalkan lihat dari ini, masih ada lah pesonanya. Masih ada. Saat ini memang usianya udah 63 tahun guys. Dia memang memilih untuk tidak menikah lagi dan tidak memiliki anak kandung. Ya. Dan Eddie Chan juga telah menjadi duta organisasi amal nirlaba Hong Kong yang bernama Rehabilitation Power. Ya kan? Jadi memang pekerjaannya dengan badan amal ini telah membawa dia berkeliling China, kan, dan di mana dia tuh sering memberikan bantuan untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan. Jadi dia karena nggak punya keluarga sendiri, akhirnya dia mendedikasikan dirinya untuk orang lain. Ya, keren sih kalau gue bilang ya. Ini sesuatu yang mulia ya. Dan Idi juga mengungkapkan kalau dia tuh mengadopsi seorang gadis kecil yang kehilangan keluarganya saat gempa Yusu tahun 2010 di China. Nah sekarang ini gadis yang yang dia adopsi ini tuh sudah berusia 21 tahun dan tinggal bersama Eddie Chan di Guangzhou. Wow, gitu. Keren. Ya moga-moga Idi ini terus melanjutkan kegiatan-kegiatan amalnya, charity-nya ya, karena ini sangat membantu banyak orang yang membutuhkan. Keren banget. Keren ya? Nah, teman-teman, sekian cerita dari kita tentang Eddie Chan. Memang ceritanya nggak terlalu panjang, karena Eddie ini kan boomingnya cuman karena si tapi gue juga dulu naksir bro sama Eddie Chan waktu jadi Debbie Bilung. Waduh, karismanya luar biasa. Banyak yang suka ternyata ya. Itu gue manggilnya bukan Bibi lagi. Apa? Nenek. Gue masih kecil bro. Iya benar juga ya. Tapi gue nggak naksir sih kalau dulu ya. Oke teman-teman, kalau memang suka dengan video kita kali ini, tolong dikasih like-nya ya. Oke, it's a wrap. Bungkus.